Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan beberapa langkah-langkah terkait dengan aplikasi SPSS. Latihan 3, uji normalitas data. Yang pertama, buka file SPSS dengan nama data latihan normalitas. Lalu lihat pada variabel view. Lalu aktifkan data view. Klik analyze. Lalu pilih descriptive statistik. Lalu pilih explore. Dan masukkan variabel umur ke dalam dependent list. Lalu pada bagian display, kita pilih yang bold. Biarkan kotak statistik sesuai dengan default SPSS. Selanjutnya, klik kotak plots hingga muncul tampilan seperti berikut. Lihat pada bagian box plot, kita pilih yang factor level together. Lalu pada bagian deskriptif, kita pilih yang histogram. Yang stem and leaf-nya kita hilangkan centangnya. Lalu kita pilih normality plots with test. Lalu continue. Selanjutnya klik OK. Dan ini merupakan hasil dari uji normalitas datanya. Pada uji normalitas data, kita lihat pada bagian test of normality-nya, ya bagian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, pada kolom Shapiro-Wilk ini, nilai sig yang berarti signifikasi atau boleh disebut p-value atau nilai probabilitas. Pada tabel tersebut, nilai sig di sini yaitu 0,715, maka lebih dari 0,05, maka dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Hampir sama dengan Shapiro-Wilk, cara interpretasinya dengan melihat nilai sig pada bagian Kolmogorov-Smirnov. Pada tabel tersebut, nilainya yaitu 0,200, lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan data bisa dikatakan berdistribusi normal apabila nilai P atau sig-nya melebihi 0,05. Selanjutnya yaitu latihan 4, uji t-test tidak berpasangan atau unpaired t-test. Yang pertama, lakukan uji normalitas data. Dikarenakan saya menggunakan data yang sudah saya gunakan pada latihan 3 untuk uji normalitas data, maka kita langsung menuju ke langkah-langkah berikutnya, yaitu lakukan uji T tidak berpasangan. Dengan langkah-langkah, aktifkan si data view, lalu klik analyze, lalu pilih compare means, lalu pilih independent sample t-test. Lalu masukkan umur responden ke dalam tabel test variabel. Lalu pilih jenis kelamin, masuk ke grouping variabel. Lalu kita pilih define group. Dan pada grup 1, kita ketik angka 1 untuk perempuan dan grup 2 untuk angka 2 untuk laki-laki. Lalu pilih continue, klik OK. Untuk hasilnya, berdasarkan tabel output statistik atau grup statistiknya, diketahui bahwa jumlah perempuan sebanyak 4 orang, laki-laki sebanyak 5 orang, dan nilai rata-rata atau min-nya perempuan 20,25, laki-laki 20,60. Dengan demikian, secara deskriptif statistik disimpulkan ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan atau nyata atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output dengan independent sample t-test. Berdasarkan output tersebut, nilai significance, test of equality of variance,
sebesar 0,11, maka lebih dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa varians data antara perempuan dan laki-laki adalah homogen atau sama, sehingga penafsiran tabel output independent sample t-test berpedoman pada nilai tabel equal variance not assumed. Selanjutnya, kita akan masuk ke latihan 5, yaitu uji t-test berpasangan atau paired t-test. Yang pertama, buka file SPSS dengan nama data paired t-test. Lakukan uji normalitas data dengan klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Explore, dan masukkan body mass index sebelum ke dependent list serta body mass index setelah ke dependent list. Lalu pada bagian plots, kita pilih faktor level together. Lalu pada bagian deskriptif, kita pilih yang histogram. Lalu klik normality plots with test. Lalu continue. Setelah itu klik OK. Dan ini merupakan hasil dari normalitas datanya. Kita lihat pada bagian sig, baik dari Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, jika lebih dari 0,05 yang signya ini, maka tabel tersebut bisa dikatakan normal. Setelah uji normalitas data dilakukan dan terbukti bahwa data berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya yaitu aktifkan data view, lalu klik Analyze, pilih Compare Means, lalu pilih Paired Sample T-Test, dan masukkan body mass index sebelum ke variabel 1 dan body mass index setelah ke variabel 2. Lalu klik OK. Lalu kita lihat pada paired sample t-testnya, yang sig to tailetnya di sini kan 0,000. Berdasarkan hasil uji T, maka didapatkan nilai P adalah 0,000, yang berarti P kurang dari 0,05. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata BMI secara bermakna antara sebelum dan sesudah pemberian testosteron. Selanjutnya yaitu latihan 6, uji chi-square. Yang pertama, buka file data chi-square, lalu klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Cross Tabs. Dan pada bagian cross tab, kita masukkan variabel genetik ke dalam tabel raw, karena genetik termasuk variabel bebas. Lalu obesitas kita masukkan ke tabel kolom, karena obesitas termasuk variabel terikat. Sehingga nampak seperti berikut. Kemudian klik kotak statistik, dan centang chi-square. Dilanjutkan klik continue, lalu aktifkan kotak sel, lalu pilih atau centang observed dan expanded. Dilanjutkan dengan klik continue, lalu OK. Untuk hasilnya kita lihat pada bagian chi-square test, person chi-square pada bagian two-sided. Berdasarkan hasil tersebut didapatkan nilai P atau signya 0,149. Hal ini berarti bahwa nilai P lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara faktor genetik dengan obesitas. Latihan 7, uji person product moment. Yang pertama, buka file data person. Lakukan uji normalitas data terlebih dahulu.
Bila terbukti bahwa data berdistribusi normal, maka uji person dapat dilanjutkan dengan langkah-langkah, yaitu klik Analyze, lalu pilih Correlate, lalu pilih Bivariate, dan masukkan skor depresi dan ansietas ke dalam variabel. Dan pada korelasi coefficients, kita pilih yang percent, lalu test of significance, kita pilih yang two-tailed, lalu klik OK. Dan ini merupakan hasilnya, kita lihat pada tabel korelasi. Kekuatan korelasinya pada skor ansietasnya yaitu 0,469, signifikansi atau sig two-tailednya yaitu 0,000. Artinya nilai P kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak, yang berarti ada korelasi atau hubungan yang bermakna antara skor depresi dengan skor ansietas. Besarnya korelasi atau kuatnya hubungan tersebut ditunjukkan dengan nilai-nilai koefisien korelasi yaitu 0,469 yang berarti mempunyai korelasi positif yang sangat kuat. Selanjutnya, kita akan memasuki latihan yang terakhir, yaitu latihan 8, uji korelasi kendal tau. Yang pertama, buka file data kendal tau, lalu klik Analyze, lalu pilih Correlate, lalu pilih Bivariate, lalu somatik dan sosialnya kita akan pindahkan ke tabel variabel. Dan pada korelasi koefisien, kita centang yang kendal tau P, dan yang personnya kita hilangkan centangnya. Lalu pada test of significance, kita pilih two-tailed. Selanjutnya, klik OK. Dan ini merupakan hasil dari korelasinya. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa kekuatan korelasi atau R-nya yaitu 0,113 dan nilai signifikansi atau P-nya yaitu 0,752 baik dari sig two-tailed somatik dan sosial. Sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kami lakukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.